Saudara, mari kita buka di dalam kitab Maleakhi. Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya aku mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, saya percaya bahwa sebentar lagi ini akan menjadi kenyataan di dalam hidup banyak kita. Saudara, Tuhan akan segera menunjukkan kuasanya, hadiratnya, otoritasnya. Bahkan Tuhan akan melanda banyak gereja, saudara ya, dengan sesuatu kekuatan dan pemulihan yang luar biasa. Nah saudara, karena itu sebenarnya setiap dari kita mesti mengerti, mesti menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saudara, yang pertama dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang panggil banyak utusan. Saya tidak tahu saudara siapa saudara, tidak penting. Saudara mungkin cuma sekedar lulus SMA, atau kekuatan saudara tidak seberapa, sering sakit-sakitan. Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Mungkin saudara berkata, saya cuma businessman. Mungkin saudara berkata, saya cuma anak muda. Tapi saya mau berkata dan sedang panggil banyak utusan. Saudara, utusan ini apa sih? Utusan ini cuma orang yang bisa nangkap suara Tuhan dan menyampaikan tepat seperti yang Tuhan mau. Itu aja. Saudara, tidak perlu kita pinter-pinter, itu nggak perlu saudara. Kalau utusan pinter-pinter saudara ya, nanti malah kacau saudara. Ya, kalau yang namanya pinter-pinter itu jadi manajer gitu saudara ya. Kalau yang pinter-pinter itu saudara ya, jadi misalnya saudara, mungkin saudara bagian kepala proyek, kepala divisi saudara ya. Tapi ini Tuhan cari utusan. Cari utusan. Simple. Hanya orang yang bisa nangkap dengan tepat apa yang Tuhan mau dan menyampaikan. Tapi ini akan punya dampak yang luar biasa. Kalau saudara bisa menjadi orang yang menangkap hati Tuhan di gereja dan saudara sampaikan, maka dampaknya akan luar biasa. Kalau saudara guru sekolah minggu, saudara bisa tangkap apa yang Tuhan mau untuk satu anak saja, maka itu dampaknya akan luar biasa. Kalau saudara pemimpin pujian, kalau saudara bisa tangkap saja saudara, lagu apa yang Tuhan mau hari itu untuk jemaatnya saudara, maka saya percaya satu itu pesan saja saudara, itu akan punya dampak yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita tidak perlu punya banyak lagu, cukup satu lagu. Saudara, pada waktu itu saya pergi ke pelayanan ke satu tempat saudara, dan waktu itu sedang sangat anak-anak muda semuanya saudara, sedang siang panas capek sebenarnya saudara. Dan saya berpikir, wah saya dapat session siang yang orang pas ngantuk. Ini enggak enak ini ya, mesti ngapain ini saudara. Saudara, dan kemudian pemimpin pujiannya masuk saudara ya, naik dan dia nyanyikan satu lagu. Saudara, lagu itu diulang kurang lebih mungkin 5 kali saudara. Dan saya berpikir sama dalam hati, ini kenapa siapa enggak ada lagu lain pakai lagu itu. Tapi pada waktu saya udah mulai tidak setuju nih di dalam nih saudara ya. Sudah mulai protes dan saya juga udah mulai bosan lagi lagu itu saudara. Tiba-tiba Tuhan itu berkata jelas, Tuhan kata, aku suka lagu itu, kamu mau apa? Begitu saya dengar hati itu saudara, saya tahu. Ini bukan masalah pemimpin pujiannya suka lagu itu. Tapi saya tahu dia sedang ada di dalam ketaatan. Saudara, dan harga setiap ketaatan itu luar biasa. Kalau saudara tanya saudara, kenapa? Ya, Naaman mesti mandi saudara 7 kali di sungai Yordan. Apakah sungai-sungai lain tidak ada yang lebih bersih? Tidak.
Itu cuma bicara ketaatan, betul? Kenapa saudara? Para saudara ya, pelayan harus mengisi air dari tempayan buat membasuh kaki. Apa tidak ada tempat yang lebih baik? Tidak, itu cuma masalah ketaatan, saudara. Kalau saudara lihat kenapa saudara ya, orang buta itu perlu membasuh matanya saudara di kolam Bethesda. Nah, itu cuma masalah ketaatan. Saudara, setiap kali saudara berbenturan dengan ketaatan saudara, sebenarnya saudara seringkali kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang bahkan saudara ya, kadang-kadang kita berkata, buat apa ini? Buat apa ini? Tapi setiap kali saudara dibenturkan ke sana, sebenarnya saudara sedang diuji dalam ketaatan. Karena ketaatan merupakan satu kunci saudara untuk mengalirkan kuasa Allah. Saudara, dan lebih lagi seringkali kita harus sadar. Kalau saudara baca saudara pada waktu itu di kolam saudara ya, di kolam tempat orang-orang saudara menantikan kesembuhan. Dan kemudian saudara, Yesus berkata kepada orang lumpuh, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara pernah tahu ceritanya? Yang disebut oleh Yesus 3 hal itu, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya mau tanya, semuanya itu ada di dalam diri orang lumpuh itu atau tidak? Tidak ada. Yang namanya lumpuh suruh bangkit, betul kan? Namanya disuruh tidak punya tenaga suruh ngangkat tilam. Kalau tidak lumpuh tidak ada di situ, Tuhan bilang berjalanlah. Jadi pada saat Tuhan menyuruh saudara melakukan yang saudara tidak punya, itu bukan aneh dan itu bukan salah. Itu Tuhan. Saudara bisa menangkap? Sekali lagi. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang saudara tidak punya, sesuatu yang bahkan saudara berkata, saya tidak bisa, tidak mungkin, itu tidak salah. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara. Pada saat saudara berkata, saya ini tidak bisa, Tuhan berkata, mungkin saudara berkata, saya orang yang gagah. Tuhan berkata, bersaksi nak. Itu Tuhan. Kalau saudara berkata, saya ini miskin, Tuhan bilang, kasih nak 10 juta bulan ini. Itu Tuhan. Saudara bilang, terus saya suruh ngutang. Oh enggak. Kalau Tuhan yang berkata, maka dia akan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan itu. Tuhan akan membuat satu keadaan di mana saudara akan bisa mendadak. Bagian saudara dan saya adalah yang pertama kerelaan. Kerelaan untuk mengikuti dan melakukan. Kedua adalah ketaatan. Ketiga adalah iman. Maka saudara akan lihat, itu akan menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Saudara, pada waktu saya melihat saudara, orang pemimpin pujian ini mulai mengulang dan saya tahu ini Tuhan. Saya mulai belajar, saya diam saudara, dan tiba-tiba saudara, tiba-tiba tidak tahu ulangan keberapa. Setelah mungkin ke-6, ke-7 kali lagu itu diulang. Tiba-tiba saudara yang di depan ini mulai jerit keras saudara. Dan itu mulai keluar satu aliran yang luar biasa. Seluruh gedung saudara tidak tahan saudara, duduk itu mungkin ada sekitar 200 orang, semuanya gemetar, berak, duduk semuanya. Mereka mulai menjerit, nangis, dilepaskan saudara. Saya khotbah itu hampir-hampir tidak tahan saudara. Saya khotbah dengan mencucurkan air mata saudara, karena saya tahu itu Tuhan. Saya tahu Tuhan. Saudara, pada waktu saya panggil mereka pengurapan saudara ya, baru dekat saya sudah plak-plak saudara. Bukan saya, Tuhan saudara. Tuhan sedang lakukan sesuatu. Dan setiap kali Tuhan cuma mau begini sama saya, aku cuma butuh utusan. Aku cuma butuh utusan yang bisa dengar aku dan mau melakukan tepat seperti yang aku mau. Aku cuma butuh utusan. Saudara, dan itu terjadi banyak kali. Saya ketemu dengan seseorang saudara yang dipanggil Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Saudara, dan dia bukan KKR masal di depan untuk doakan orang sakit, enggak. Tapi Tuhan suruh dia ke rumah sakit, besuk satu demi satu. Dan saya tanya, ada banyak mujizat yang dia sudah buat saudara ya. Orang-orang disembuhkan, keluarga-keluarga yang non-Kristen saudara ya, terima Tuhan Yesus. Saya tanya, apa yang kau buat? Apa urapanmu begitu dahsyat? Ya doa gemeter, orangnya panas gitu saudara ya. Sampai saudara dia terima Tuhan Yesus. Dia bilang enggak. Sekali waktu ada seseorang kena tifus saudara, itu sudah kronis banget. Dan semua obat tidak bereaksi dengan baik. Semua obat saudara itu menambah parahnya kondisi daripada lambung dan ususnya. Saudara, dan kemudian pada waktu dia datang, Tuhan cuma ngomong begini.
Bilang sama mereka, kalau mereka mau percaya, berhenti semua obat. Cuma setiap hari, pagi, siang, sore, 3 kali sehari, minum aqua 1 gelas penuh. Dan sebelum minum doakan, minta supaya Allah jadikan ini yang mentahirkan, yang mentahirkan. Oh saudara, dia lakukan. Dan orang ini berkata, ya kami sudah coba segala macam obat, jadi masih di rumah sakit. Tapi dia minta berhenti 3 hari saudara. Dan saudara, dia lakukan seperti yang Tuhan katakan. Dan Allah menyembuhkan total. Ada begitu banyak hal ya yang Allah bisa buat. Sekali lagi saya mau katakan, ada begitu besar, begitu banyak, begitu dahsyat yang Allah bisa buat melalui hidup kita dan buat orang banyak. Hanya kalau kita punya ketaatan. Saudara, kalau saudara pagi hari ini dengar, saya berdoa supaya saudara berkata, ya ini aku. Saudara, untuk seorang utusan Allah tidak paksa. Ini zamannya sudah bukan zamannya memaksa saudara, tapi zamannya kerelaan. Saudara, Allah akan berkata seperti Yesaya, siapa yang mau pergi? Siapa yang akan aku utus saudara? Dan saudara, ini hari-hari saudara Tuhan tunggu dan Tuhan tunggu. Dan saudara dan saya bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Saudara, setiap kita Allah sedang sodorkan, mau tidak jadi utusan. Cuma mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan saudara, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Saudara, Tuhan berkata, kalau ada orang ini yang mau jadi utusan dan gereja mulai melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, maka mendadak, saudara, mendadak dia akan hadir. Saudara mungkin berkata, bukankah selama ini dia hadir? Oh saudara, selama ini dia hadir ya. Tetapi itu masih dalam skala saudara rohnya. Saudara, dan rohnya pun tidak dahsyat saudara. Tapi saya sungguh-sungguh rindu supaya saudara akan merasakan di mana Tuhan hadir. Alkitab berkata, pada waktu Tuhan hadir di bait suci, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri, jatuh lepas semuanya. Saudara, pada waktu Tuhan hadir saudara, dikatakan bertapak saudara di atas gunung. Gunung itu loh gemetar saudara. Pada waktu Tuhan hadir dalam satu gedung saudara, maka dikatakan gedung itu bergoyang saudara. Selalu ada sesuatu yang saudara, lebih daripada yang pernah kita bisa bayangkan kalau dia hadir. Dan gereja sedang kehilangan itu. Gereja sedang kehilangan itu. Saudara, kebaktian-kebaktian kita sedang kehilangan gregetnya. Saudara tahu maksud saya? Sedang kehilangan yang namanya saudara, kuasanya, urapannya. Saudara, gereja sedang kehilangan sesuatu. Saudara, kalau saudara baca di dalam saudara Kisah Rasul, setiap kali kebaktian orang lari saudara, mempersembahkan sesuatu, jual tanahnya, jual segalanya saudara. Saudara lihat, dikatakan setiap saudara hari mereka bertambah. Dan tambahnya itu tidak kira saudara, setiap hari tambah 1.000, tambah 2.000 saudara. Setiap hari, karena ada kegentaran yang luar biasa saudara. Ada satu kehidupan, power, ada satu kasih, ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu mengalir dan ada di dalam gereja. Nah sekarang menjadi pertanyaan, itu kemana? Itu kemana? Apakah kita mau puas dengan duduk-duduk seperti ini? Apa kita mau puas dengan memberikan pujian yang nice, bagus? Saudara, saya berdoa supaya kita kembali punya satu kerinduan. Supaya kalau kita dengar musik, orang sudah gemetar nangis. Saudara, di Pensacola, di Azusa Street, gerakan-gerakan yang kemudian terjadi, orang selalu berkata, itu seperti ada sesuatu yang menyerbu. Saudara, lari kemanapun tidak bisa. Itu seperti ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Bahkan orang baru parkir di tempat parkir, orang sudah nangis. Saudara, ada sesuatu yang berbeda. Orang tidak bisa saudara. Orang tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhannya. Mau tidak mau bertemu dengan Tuhannya. Dan ini yang harus dikembalikan. Dia harus datang kembali. Dia harus datang kembali. Karena gereja adalah miliknya. Gereja adalah miliknya. Dan dikatakan di sini juga saudara. Maka malaikat perjanjian. Saudara, kalau saudara pikir apa ini malaikat perjanjian?
Ya, kalau dalam istilah saya dia center kelasnya Tuhan. Saudara, ini malaikat akan bawa saudara yang namanya hadiah besar saudara. Dan setiap orang saudara dia bilang, oh ya ini Ani, aku pernah janji sama engkau kan. Kalau misalnya ya Tuhan pernah janji sama engkau, kalau engkau setia maka engkau akan bisa sekolah di luar negeri. Maka malaikat perjanjian mengeluarkan saudara ya dan berkata hari ini terima. Tuhan akan buat supaya engkau bisa sekolah di luar negeri. Mungkin yang satu Tuhan berkata aku janji kasih kamu jodoh. Nah hari ini lihat dia deh di kotaknya saudara dan dia bilang nih jodoh buat kamu ya. Yang satu lagi dia berkata kamu lumpuh, kamu mau sembuh. Ya aku sudah janji, Tuhan sudah janji bertahun-tahun. Nah malaikat perjanjian datang dan berkata hari ini kamu menjadi sembuh. Saudara setiap kali dia datang maka selalu malaikat perjanjian ini ikut saudara. Ini malaikat perjanjian ini center kelasnya Tuhan. Dia bawa begitu banyak hadiah. Dan dia bagi-bagi buat setiap dari saudara-saudara. Nah kenapa kita sering kali berkata, kapan ya? Kapan? Kok saya ini udah doa, enggak datang-datang hadiahnya. Janji sih tinggal janji. Saya udah 40 tahun yang lalu mungkin dijanjiin Tuhan dapat jodoh. Sampai sekarang belum dapat jodoh misalnya saudara. Sampai udah tua gak dapat-dapat ya. Ini karena kita enggak ketemu Tuhan. Pada saat kita tidak ketemu Tuhan, kita tidak ketemu malaikat perjanjiannya. Saudara saya berharap supaya saudara bisa menangkap. Ya, kita butuh membuat Tuhan hadir. Maka malaikat perjanjiannya itu akan datang dan bawa buat setiap kita. Tuhan berkata hari ini janjiku akan digenapi. Tapi bicara soal janji saudara, jangan takut. Hari-hari ini saya merasakan ada begitu banyak orang yang mengalami penundaan dalam setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak tahu apa yang Allah sedang janjikan dalam hidupmu. Dan itu merupakan sesuatu penundaan. Sudah cukup lama. Mungkin saudara merasa tertunda setahun, 2 tahun, 5 tahun, saya tidak tahu. Tapi saya mau berkata sama saudara. Saya merasakan sungguh di alam roh. Hari-hari ini Allah sedang mulai tahun depan. Bahkan hari-hari ini sebagian orang. Allah akan mulai mengembalikan semua perjanjian-perjanjian itu. Saudara di dalam Alkitab penundaan itu bisa terjadi. Saudara bangsa Israel sebenarnya saudara ditetapkan untuk ditindas oleh bangsa Mesir saudara itu 300 tahun. Tapi dalam kenyataannya itu 340 tahun. 40 tahun tertunda. Saudara ada banyak kali di Alkitab menunjukkan bahwa penundaan bisa terjadi. Karena kedegilan. Karena ketidaksiapan, karena ketidakmengertian. Tapi penundaan bukan berarti pembatalan. Saya tidak tahu apa, tapi saya merasa sungguh di hati saya. Kalau di sini ada orang-orang yang pernah dapat janji Tuhan. Dan saudara merasa sudah lama banget. Dan Allah tidak pernah menggenapi janjinya. Saudara saya merasa di sini. Ada orang-orang yang pernah terima panggilan Tuhan dengan kuat saudara. Saudara dan kemudian itu lama, saudara lama. Panggilan itu kelihatannya saudara sudah dikotori dengan segala macam kegagalan. Segala macam hal yang rasanya tidak pernah membuat saudara bisa naik lagi. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan berkata dengan jelas saudara, bahwa itu cuma penundaan, bukan pembatalan. Dan hari-hari ini Allah akan mengembalikan saudara. Mengembalikan saudara dalam panggilan saudara. Mengembalikan saudara dalam janji-janji yang dia berikan. Dan saudara akan menari-nari. Karena saudara akan bersuka cita dengan setiap janji yang Allah sedang genapi. Saudara kita lihat yang selanjutnya. Apa yang Allah akan kerjakan hari-hari ini. Kita lihat ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudara sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum dimana saudara bisa jadi utusan. Sebelum saudara bisa melihat kegenapan janji Allah. Maka pagi hari ini saya mau berkata izinkan Tuhan menjadi api dalam hidupmu. Dan menjadi sabun dalam hidupmu. Saudara kita baca lagi ya. Dikatakan Tuhan itu biasanya yang kita dengar nih ya. Tuhan itu Allah. Gembala yang baik. Yehovah Rafa. Yehovah Jireh. Pokoknya yang baik-baik yang enak-enak deh. Betul kan? Nah sekarang kita lihat ayat 2 bagian akhir. Sebab ia atau Tuhan seperti api tukang pemurni logam. Dan seperti apa saudara? Sabun tukang penatu.
Saudara, hari pagi ini saya mau tanya sama saudara. Bolehkah Tuhan menjadi api pemurni dalam hidupmu? Dan menjadi sabun pencuci dalam hidupmu. Oh, ini bukan sesuatu yang enak, saudara. Ini sama sekali tidak akan menyenangkan. Saudara, kita mau bicara tentang api. Kalau logam itu mau digunakan, saudara, dan mau dimurnikan untuk emas, saudara, emas itu perlu dimurnikan lebih dari 10.000 derajat Celcius. Bukan 100 loh, bukan 1.000 loh, saudara, 10.000. Saudara, itu dipanaskan begitu rupa. Dan setiap kali dipanaskan, pertama kali mungkin saudara sekitar 1.000 itu sudah mulai meleleh. Ya 500 sudah mulai meleleh. Tapi belum terjadi pemisahan. Pada waktu mulai panas, mulai emas tetap di bawah. Kotoran yang lain mulai naik, timbal mulai naik. Saudara, mungkin ada yang namanya besi mulai naik. Mungkin di dalamnya ada nikel mulai naik. Saudara, dan itu naik sedikit demi sedikit. Diambil, dibuang, diambil, dibuang. Saudara, dan yang terakhir naik adalah perak. Perak termasuk barang yang sebenarnya sudah bagus. Tetapi itu pun harus dipisahkan. Dan itu terakhir naik pada waktu suhu yang paling panas. Saudara, dan pada waktu saudara itu semuanya sudah mulai selesai, semua habis. Maka cirinya, saudara, cairan yang namanya logam mulia itu menjadi seperti kaca. Benar-benar seperti kaca. Orang bisa melihat wajahnya. Bisa keluar pantulan wajahnya. Bukan seperti kaca yang biasa, cermin. Maaf kata, cermin. Benar seperti cermin yang ada di depan saya, saudara. Dan orang bisa lihat jelas wajahnya, matanya, mulutnya, rambutnya. Semua terpantul di logam itu. Saudara, dan hari ini Tuhan berkata, boleh enggak? Dia tidak paksa. Kenapa? Karena kalau dia paksa, saudara akan kepahitan. Kalau dia paksa, saudara akan berontak dan marah dengan Tuhan. Kalau saudara dipaksa, saudara ya, dan atau Tuhan tiba-tiba buat itu dalam hidupmu jepret tanpa pengertian, maka saudara mungkin bisa lari dan berkata, Tuhan tidak sayang saya. Tapi pagi hari ini ada satu pertanyaan. Tuhan berkata, boleh enggak? Aku menjadi api pemurni dalam hidupmu. Saudara, dan kalau saudara berkata ya, jangan langsung dijawab. Pikir dulu baik-baik loh saudara ya. Pikir dulu baik-baik. Perkara kekuatan Tuhan yang akan menguatkan. Tetapi kerelaan itu bagian kita. Mau enggak? Saudara, itu akan membuat saudara melihat orang lain kelihatannya diberkati. Dan mungkin saudara kelihatannya dihajar dan dihajar. Saudara, itu akan membuat pada waktu kelihatannya orang lain boleh santai. Dan enak-enak saudara ya. Dan saudara sedang mengalami kerja keras, ditindas dan ditindas dan ditindas. Saudara, itu akan membuat saudara memasuki satu daerah. Nah, saudara berkata, aku tidak ngerti. Kenapa semua yang aku tidak suka itu yang disodorkan dalam hidupku. Saudara, itu akan membuat saudara memasuki keadaan-keadaan di mana saudara akan menjerit dan berkata, kenapa yang paling aku takuti itu yang terjadi dalam hidupku. Saudara, engkau akan masuk dalam satu keadaan di mana semua tidak ada penjelasan. Engkau melakukan yang terbaik, tapi engkau menerima yang terburuk. Saya berkata, kenapa api itu harus ada? Saya mau coba sedikit menjelaskan dalam hidup ini. Saudara, setiap kali kita melayani, seringkali tanpa sadar kita punya banyak alasan. Bisa jadi itu alasan untuk terkenal. Bisa menjadi alasan untuk kenyamanan. Bisa menjadi alasan saudara untuk orang berkata, ya engkau baik. Bisa jadi alasan tanpa sadar untuk kita punya teman-teman, saudara. Saudara, dan Allah perlu murnikan semuanya. Semua. Sampai teman mungkin menyakitkan. Kenyamanan tak ada lagi dalam
Kalau engkau mau bicara fasilitas, habis. Segalanya diambil. Di titik itulah api itu begitu panas. Dan Allah akan tanya, kalau semuanya tidak engkau terima, apakah engkau tetap melayani aku? Apakah engkau tetap melayani aku? Karena engkau mengasihi. Seringkali kita tidak tahu. Kita tidak tahu hati kita. Saya ketemu dengan seorang guru sekolah minggu. Oh, dia setia. Dia lakukan yang the best, saudara. Ya, dia lakukan yang terbaik semuanya. Dia siapkan semuanya. Pada waktu api itu mulai kena dalam hidupnya. Saudara, dia dimaki, difitnah di gerejanya. Saudara, dia mengalami kegagalan dengan hubungannya dengan pacarnya. Mendadak dia teriak dan berkata, dapat apa aku dari Tuhan? Ternyata aku buang hidupku sia-sia. Dan Tuhan tidak peduli dengan aku. Dia marah dengan gereja. Dia marah dengan orang. Dia marah dengan semuanya. Saudara, kelihatan bahwa ternyata masih kita mengharapkan sesuatu. Api itu seringkali membakar kita begitu rupa. Dan mau bicara tentang yang lain. Saya merasa bahwa saya sudah punya iman. Sampai kemudian api itu juga kena dalam hidup saya. Pada waktu itu saudara, Allah bakar semuanya. Saudara, mulai pada waktu saya berkata iman satu hal lah. Tidak usah iman-iman yang lain. Iman soal uang aja. Iman soal uang. Saya berpikir bahwa saya punya iman bahwa Allah akan menyediakan semua yang dia suruh dalam hidup saya. Saudara, sampai Allah mulai kasih proyek di Mahanaim setiap bulan. Ya, Tuhan cukupkan. Tapi kemudian Allah suruh kami bangun sekolah. Saudara, dan pada waktu mulai bangun sekolah. Saudara, itu mepet sekali. Kami semua yang di atas sudah coba korban. Saudara, kami korbankan apa yang ada. Uang, perhiasan, dolar, apa aja lah yang ada. Tenaga kami, saudara. Kami tidak ambil fasilitas, saudara. Saudara, 1 sen pun saya tidak dapat dari Mahanaim. Saya masukkan semuanya, saudara. Apa yang bisa saya masukkan. Tapi pada waktu kondisi itu tetap, saudara. Sampai tidak bisa bayar PK. Persembahan kasih buat orang-orang yang di bawah. Sampai pada waktu itu satu titik, saudara. Di mana kami utang untuk bangun bahan bangunan, saudara. Itu kurang lebih, saudara, sampai 1 M. Saudara, pada waktu saya sampai di titik itu, saya hampir-hampir tidak kuat. Saya hampir give up, saudara. Dan saat itu saya berpikir, saya kehilangan iman saya. Saya mendadak tak percaya sama sekali sama Tuhan. Saya berpikir bahwa apa ini semua ambisi saya? Apa ini semua suara Tuhan? Atau ini suara manusia? Saudara, mendadak saat itu saudara saya stres berat. Saudara. Oh, udah kayak orang gila sebenarnya. Cuma ya karena mesti jaim ya hamba Tuhan ya tetap aja ya saudara. Tapi sebenarnya yang di dalam sudah aduh. Saya bisa tidak percaya Tuhan. Saya tidak bisa doa loh saudara. Tidak bisa doa. Saudara, ini firman ya, cari firman Tuhan buat khotbah saudara. Udahlah pakai persediaan yang lalu. Saudara percaya saya buka catatan khotbah saya yang 2-3 tahun yang lalu. Dan saya pakai modal itu untuk khotbah saudara. Tapi saya sudah tidak ada pewahyuan. Bagaimana ada pewahyuan, doa aja tidak bisa. Percaya saja enggak. Tapi saya bersyukur. Di saat yang seperti itu saudara. Terjadi tahun lalu saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia cuma berkata sama saya. Engkau sekarang lihat tahu betapa kotornya imanmu. Imanmu masih dibasiskan pada keadaan. Pada waktu engkau lihat pertolonganku. Maka engkau masih bisa berkata Allah besar. Dia dahsyat. Imanmu masih disodorkan dan didasarkan pada kenyataan. Pada waktu kenyataan memang oke, berjalan semuanya. Maka engkau bisa berkata, aku percaya. Padahal iman dikatakan jelas, kamu khotbah tentang iman nak. Bahwa iman itu
bukan dari melihat. Kamu khotbah bahwa iman itu bukti dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Engkau seringkali khotbah bahwa dasar dalam hidup ini adalah kebenaran dan bukan kenyataan. Tapi toh pada waktu api itu mulai membakar, saudara, saya dapati dasar tempat saya berpijak adalah kenyataan dan bukan kebenaran. Saudara, saya bersyukur Allah lewatkan saya. Allah lewatkan saya dari keadaan itu. Allah pulihkan, kami bisa bayar PK, saudara ya. Semuanya balik. Tapi saya tahu. Api itu akan datang lagi dalam hidup saya. Karena belum selesai. Waktu itu saya tidak lulus sebenarnya, cuma karena Tuhan kasihan aja. Karena Tuhan kasihan aja, Tuhan bilang ini apinya dipanasin sebentar lagi meledak dia. Udah deh gak tahu saya jadi apa, saudara. Dan Tuhan berkata stop dulu deh apinya, tunggu dulu, biarin dulu, meredak dulu. Tapi hari-hari ini, saudara, Tuhan mulai bicara lagi. Jadi saya ini khotbah buat diri saya sendiri juga, nyiapin hati, saudara, nyiapin hati. Saya tidak khotbah buat banyak orang, saya nyiapin hati saya sendiri. Karena firman ini mulai muncul sebulan yang lalu, saudara. Sebulan yang lalu Allah mulai bicara banyak. Tuhan mulai berkata, nak mau lawatan? Mau enggak masuk taman Getsemani? Saya bilang, aduh. Ini kok mulai firmannya ke arah yang saya tidak suka sebenarnya. Saudara ya, Allah mulai jelaskan tentang taman Getsemani. Dia bilang di taman Getsemani itulah sebenarnya aku melahirkan. Itu rasa sakit bersalin itu ada di taman Getsemani. Saudara, dia mulai jelaskan. Saudara, itulah sebenarnya mezbah yang dibangun. Saudara, kemudian dia kemarin, saudara, saat saya doa kembali ayat ini muncul. Dan dia cuma senyum dan berkata pada saya, tanya pada banyak anak-anakku, bolehkah aku jadi api pemurni logam dalam hidup mereka? Sebelum aku kembali ke baitku, sebelum Indonesia mengalami lawatan, sebelum aku menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya, sebelum apa yang mereka katakan tentang di jalan-jalan akan terdengar sorak-sorai, orang akan lapar dan haus akan firman Allah. Sebelum aku akan memberikan pada setiap orang janji-janjiku. Tuhan berkata itu semua tidak terjadi, nak. Sebelum mereka membiarkan aku menjadi api pemurni logam dalam setiap pelayanan, dalam setiap gereja, dalam setiap pribadi. Saudara, yang kedua, dia berkata, boleh tidak aku jadi sabun? Saya tidak tahu saudara pernah rasain sabun sedikit atau tidak. Tapi saya berkali-kali, saudara ya, kemasukan sabun. Saudara. Dan satu sabun apapun, dari yang Dove sampai yang apapun, saudara. Satu yang tidak pernah bisa kita pungkiri. Sabun itu selalu pahit. Betul? Atau belum ada yang pernah rasain sabun? Nah ya, kalau belum pernah nanti rasain, saudara. Sabun apapun, saudara ya. Saudara mau yang, tidak ada sabun yang manis. Tidak ada, saudara. Sabun selalu pahit, saudara. Walaupun pH-nya netral, ya, ada yang basah, ada yang asam, netral, saudara. Tetap sabun itu pahit, saudara. Kita selalu berbicara tentang Tuhan yang manis. Dia baik, sungguh amat baik. Betul? Tapi hari ini dia sodorkan Tuhan yang baik. Ini sesuatu yang sering kali kita tidak mau. Saudara, kita berkata, "Ndalah Tuhan, dan. Kita mau nyanyi tentang kecaplah dan lihatlah. Ya, betapa baiknya Tuhan itu. Atau kita mau nyanyi seperti apa itu, air madu yang manis. Saudara ya, kita suka lagu itu dan saya juga suka lagu itu. Tapi Tuhan berkata, aku mau jadi sabun, boleh enggak? Aku mau pahit, nak, sekali-sekali buat kamu. Saudara, dan ada banyak hal yang pahit yang Allah harus berikan dalam hidup kita. Itu sebenarnya untuk mengobati kita. Obat rata-rata pahit ya.
Walaupun obat anak kecil dicoba dikasih sirup, sebenarnya kalau jujur tetap ada pahitnya, betul? Ya. Saudara, dan ada banyak hal yang harus biarkan terjadi dalam hidup kita untuk mengobati kita. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya mengalami banyak yang pahit. Tapi sungguh itu mengobati saya sampai hari ini. Salah satu yang paling pahit, saudara ya, adalah pada waktu saudara, anak saya meninggal dunia. Saudara, biar bagaimanapun saudara, itu merupakan sesuatu yang pahit. Saya tidak bisa berkata dengan senyum, betapa manisnya Tuhan dengan membawa pulang anak saya. Tidak mungkin saya. Tidak mungkin saudara. Pada waktu saya tahu saja bahwa anak itu cacat dari dalam kandungan, itu sudah begitu pahit. Saudara, dan hari-hari itu sebenarnya saudara ya, saya lebih banyak menangis daripada tersenyum. Kalau saya khotbah saudara, saya khotbah bicara tentang Tuhan baik saudara, di dalam ini yang teriak, kalau dia baik, kenapa dia biarkan anak saya cacat? Kalau saya bicara saudara tentang Allah berkuasa, maka di dalam ini yang teriak saudara, kalau dia berkuasa, kenapa dia tidak sembuhkan anak saya? Saudara, dan pada waktu itu saudara, 9 bulan saya mengandung anak saya, itu hari-hari yang sebenarnya pahit. Saya kalau mandi saudara ya, itu saya ngomong sama anak saya. Dan mungkin tidak banyak ibu yang gila seperti saya. Itu saya bisa ngomong begini sama anak saya. Ngapain kamu lahir kalau kamu cacat? Udahlah, kamu minta pulang sama Tuhan aja. Mati aja. Saya berkata, saya ini ibu apa ya yang mengharapkan anak saya mati. Tapi saya rasanya tidak bisa kebayang saudara, untuk harus menghadapi penderitaan anak saya. Ya. Tapi nanti di satu sisi saudara, saya bisa ngomong lagi sama dia. Tidak deh nak, mama pengen kamu lahir. Mama pengen kamu hidup. Ya, mama pengen lihat kamu kayak apa. Saudara, itu hari demi hari. Bahkan kadang-kadang saudara ya, jam demi jam saya bisa berganti. Jam yang satu saya bisa suruh anak saya pulang. Jam yang satu saya bisa suruh saudara, anak saya tetap hidup. Saudara, pada waktu Allah melihatkan penglihatan saudara ya. Kalau di USG kan tidak jelas. Cuma dokter berkata ini anak cacat. Saya sudah lihat. Saudara. Dan pada waktu itu saya berkata, Tuhan kalau boleh, aku pengen lihat muka anakku. Seperti apa dia. Dan Tuhan kasih saya penglihatan. Dia masih di dalam perut. Saudara, saya tidak kuat. Itu anak kayak monster saudara. Bengkak semua. Ini yang besar. Bengkak semua. Bibirnya maju melepuh semua. Saya tidak kuat. Pada waktu itu saya berkata, God, buat apa saya melahirkan monster? Dengan semua benjolan di mana-mana. Kalau saya boleh bilang, itu tetap air yang pahit. Saya tidak mungkin bisa bilang bahwa itu air yang manis. Dan pada waktu saya coba tanya sama dokter kondisinya, dokter berkata, sekalipun lewat operasi demi operasi kalau dia selamat, mungkin bisa 6-7 operasi baru dia bisa sempurna. Saudara, itu semua menghantam saya begitu rupa. Tapi sampai hari ini saya mau berkata, itu mengobati saya. Saudara tanya mengobati apa? Saudara, saya ini orang yang paling dingin selama ini. Tidak banyak orang tahu. Tapi orang-orang yang dekat dengan saya, saudara, mereka tahu. Saudara, saya ini bisa ngobrol, main, ketawa, tapi saya punya garis batas jelas. Orang tidak boleh masuk terlalu dalam hati saya. Dan saya juga tidak akan masuk terlalu dalam hati mereka. Saudara, saya ini profesional, saudara ya, tapi tidak punya hati. Saudara tahu maksudnya, kalau saya besuk saudara ya ke orang sakit, saya akan berkata, yuk kita berdoa. Ini orang udah mau mati ya, atau anak kecil, orang besar kayak kesakitan kayak apapun. Saya akan berkata, mari kita berdoa. Dan saya tanyakan apa yang Tuhan ngomong,
Dan saya bilang, Bu, harus begini, begini, begini. Tuhan berkata begini, ini ada dosa atau enggak apa-apa, Tuhan memang mau bawa pulang. Sudah, tidak ada satupun di sini yang gerak. Saya ini profesional, tapi enggak punya hati. Ada orang bisa keliling nangis, saudara ya. Saya bisa dengan santai bilang, ya Tuhan berkata, waktunya tinggal seminggu lagi, sebentar lagi akan meninggal. Itu saya. Saya itu sangat profesional sampai saya masih ingat, saudara. Ada seorang ibu, saudara. Anaknya umur 17, kena gagal ginjal. Dokter angkat tangan. Saya dipanggil. Saya doa enggak sampai 1 menit. Saya keluar dan berkata sama ibunya. Bu, kata Tuhan dalam diri anak ibu itu ada begitu banyak yang jelek. Kalau dia tidak dituai sekarang, nanti ibu menyesal karena dia akan jatuh dalam perzinahan, pelacuran dan sebagainya. Bayangkan saudara, kalau saya sekarang ngerti, saya berkata gila lu ini. Lu bisa begitu sadisnya. Itu benar, tapi seharusnya kan saya tidak berkata begitu saudara. Itu sebuah kebenaran. Tapi bukan berarti saya harus melakukan tanpa hati. Dan ibu ini marah, nangis saudara. Tapi benar anaknya meninggal. Tepat seperti yang Tuhan katakan. Tuhan bilang cuma seminggu. Benar. Saya berkata saya profesional. Tapi saya tidak punya hati. Dan Allah perlu biarkan itu terjadi. Dan selama itu saudara. Selama anak saya sakit. Saya menghadapi dokter-dokter yang profesional. Saudara ya. Saya ingat sekali. Anak saya drop, saudara ya, darah clear terus, pembekuan tidak ada, drop. Saudara, dan saya kejar dokternya. Saya bilang, dok anak saya butuh darah. Anak saya drop, dokternya dengan senyum berkata, memang anak ibu kemungkinan hidup cuma 30%, jadi tenang saja, kita lihat aja perkembangannya. Dan pada waktu dia ngomong begitu, saya sudah marah, saya rasanya pengen gampar tuh dokter kalau bisa saudara ya. Tapi Tuhan cuma ngomong begini. Bukankah engkau melakukan puluhan kali seperti itu? Iya, saudara. Ada banyak hamba Tuhan. Engkau bisa profesional, tapi tidak punya hati. Engkau bisa menjadi pelayan-pelayan yang besuk. Datang, tidak punya hati. Engkau bisa main musik tanpa hati, loh, saudara. Engkau bisa nyanyi di depan ya, tanpa hati. Engkau bisa menjadi pendeta yang tajam, tanpa hati. Engkau bisa jadi diaken-diaken yang terbaik ya saudara. Disiplin. Dan berkata kalau ada orang minta pemberkatan nikah, kenapa? Berzina. Nggak bisa. Gereja berkata kita tidak terima orang berzina. Selesai. Hukum ditegakkan. Tapi sudah tidak ada kasih di antara kita. Dan Alkitab berkata, apapun yang kau buat, kalau engkau kehilangan kasih, maka semuanya sia-sia. Engkau bisa jadi pekerja yang paling hebat, tapi ada kebekuan yang paling dalam. Saudara dan saya bersyukur. Saya tidak mungkin ceritakan terlalu banyak hal yang saya bisa ceritakan. Bagaimana air yang pahit itu merubah hidup saya hampir 180 derajat. Tiap detik saudara, peristiwa dalam anak saya itu sangat menyakitkan. Itu pahit, sangat pahit. Tapi itu setiap hari menyembuhkan sesuatu. Setiap benteng saya runtuh sejak itu. Saya ngerti tentang hati saat itu. Saya ngerti tentang artinya sebuah jiwa sejak saat itu. Saya ngerti artinya saudara. Bagaimana bertahan. Bagaimana rendah hati. Bagaimana yang namanya belas kasihan. Saya tidak berpanjang. Tapi saya mau berkata. Kalau air yang pahit itu. Allah biarkan terjadi dalam hidupmu. Bisakah saudara berkata, ya aku mau. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang harus mengalami anaknya kena narkoba. Kenapa? Itu pahit ya. Karena Tuhan mau mengobati dia. Menyembuhkan dia. Saya tidak tahu apa yang Allah akan buat.
Tapi pagi hari ini itu yang Tuhan pesankan. Bolehkah aku menjadi api pemurni logam dan sabun yang menyuci segala kekotoran, yang membuat rasa pahit tapi menyembuhkan seperti obat, yang membuat setiap infeksi atau luka-luka yang ada dalam hidup kita, saudara, itu akan dimatikan. Kita akan lanjutkan, saudara. Satu ayat lagi terakhir. Ayat yang ketiga, saudara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, ini yang terakhir yang Tuhan berkata, aku tidak bisa datang tanpa korban. Saudara, kalau saudara lihat di dalam saudara ya seluruh perjalanan, saudara, setiap kali Yesus mau masuk atau Allah Tuhan masuk dalam bait Allah, maka dikatakan korban demi korban dipotong dan dipotong dan dipotong. Betul? Bahkan kenapa Yesus bisa datang ke dunia menebus kita? Karena korban. Korban di atas kayu salib. Korban. Saudara, ada korban yang ngaco, semaunya sendiri. Tapi ada korban yang benar. Dan korban yang benar ini loh saudara, yang membuat dia kembali, yang mendamaikan. Saudara, yang membuat hati Tuhan luluh. Ada banyak hal di Alkitab diceritakan tentang korban. Yang pertama saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka korban pertama dibuat. Alkitab berkata Allah sendiri menyembelih saudara, seekor anak domba. Membuatkan pakaian untuk manusia. Korban pertama saudara adalah dibuat sebagai sebuah perjanjian. Jadi korban itu punya arti perjanjian. Kita lewat saudara. Maka kita lihat setiap kali saudara, orang ingin mendekat sama Tuhan, maka dia buat kambing, domba dibakar. Maka yang kedua saudara, korban itu sebagai berfungsi pintu untuk masuk dalam hadirat Allah. Korban adalah pintu untuk masuk dalam hadirat Allah. Kita lihat Nuh, saudara. Pada waktu itu Tuhan sudah marah banget sama orang Israel. Dan orang-orang dunia, bukan orang Israel, orang-orang di dunia, semua dihabisin sama air bah. Begitu Nuh, saudara, bakar korban, timbul pelangi. Dan Tuhan berkata, hatinya tergerak. Maka korban yang ketiga artinya perkenanan. Menggerakkan hati Tuhan. Saudara, dan korban yang teragung jelas. Pada waktu Yesus di atas kayu salib. Dan berkata sudah selesai. Korban artinya keselamatan dan penggenapan. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan sedang mau korban itu saudara kembali pada gerejanya. Kembali ke gerejanya. Allah mau supaya kita belajar meletakkan dan memberikan korban yang benar. Supaya 4 hal itu kembali kepada gerejanya. Supaya ada perjanjian-perjanjian yang kembali ditegakkan. Supaya ada pintu-pintu yang dibukakan. Supaya ada perkenanan Allah dan gerakan hati Allah itu kembali ke gerejanya. Dan supaya saudara, keselamatan dan penggenapan terjadi atas bangsa ini. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita mulai mau berkata, aku mau ikut meletakkan korban yang benar. Saudara, korban yang benar bisa berarti bangun pagi jam 4. Bisa berarti puasa. Korban yang benar bisa berarti saudara ya, uang. Korban yang benar bisa berarti harga diri. Korban yang benar bisa berarti masa depan. Saya tidak akan jelaskan karena tiap orang akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini 3 hal ini yang Tuhan minta. Saya minta musik. Kita akan masuk dalam penyembahan.